Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana Ferhat dengan NIM 415241100035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang akidah dan akhlak. Dosen pengampunya yaitu Bapak Sumardi, DRS MPD. Baik, kita langsung masuk saja pada materinya. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, lalu yang kedua ada pembahasan, ketiga ada kesimpulan, keempat saran, dan terakhir ada daftar referensi. Slide berikutnya ada materi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian akidah dan akhlak, kedua ada pentingnya akidah yang kuat, ketiga contoh akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, keempat contoh ayat dan hadis tentang akidah dan akhlak, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pada presentasi kali ini, latar belakangnya itu akidah dan akhlak adalah inti dari ajaran agama Islam. Dan keduanya berperan penting, bahkan sangat penting dalam membentuk perilaku kita sehari-hari. Akidah memberikan dasar untuk keimanan, dan akhlak menunjukkan keimanan itu dalam bentuk sikap dan perilaku. Di era modern ini, ada banyak tantangan yang mempengaruhi moralitas dan akidah, seperti dampak sosial media dan perubahan nilai. Pemahaman yang baik tentang keduanya membantu orang Islam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama mereka, yang menghasilkan orang yang jujur dan masyarakat yang harmonis. Oke, berikutnya ada pengertian akidah. Akidah dalam Islam berarti keimanan penuh kepada keesaan Allah, yang mencakup rukun iman dan diwujudkan dalam perbuatan, serta kepercayaan bahwa Allah adalah penguasa tertinggi dan pengatur alam semesta. Akidah juga membawa ketenangan jiwa pada diri kita. Jadi, akidah itu adalah iman kita terhadap Tuhan kita, dan membentuk sikap kita, membentuk pribadi kita menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih tenang, menjadi pribadi yang mempunyai iman yang cukup kuat. Berikutnya ada akhlak. Pengertian akhlak adalah sifat dasar manusia, baik yang mulia maupun buruk, dan merupakan aktualisasi dari dalam diri seseorang yang telah ditanam sejak lahir. Jadi akhlak adalah sifat dasar manusia itu sendiri yang sudah ada dari sejak mereka lahir. Berikutnya ada pentingnya akidah dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada akidah yang kuat memberikan keteguhan dalam ujian hidup. Jadi, jika kita memiliki akidah yang kuat, maka kita akan bisa menerima tantangan dalam hidup kita, bisa menjalaninya dengan baik, melewatinya dengan cukup baik juga. Bahkan kita bisa sabar ketika kita menghadapi ujian hidup. Yang kedua ada akhlak mulia membentuk hubungan sosial yang harmonis. Ketika kita mempunyai akhlak yang mulia, kita akan mempunyai lingkungan yang baik. Orang-orang akan menilai kita menjadi lebih positif, sehingga kita dapat membentuk lingkungan yang baik juga dan lebih harmonis. Yang ketiga ada akidah dan akhlak sebagai penangkal kerusakan moral. Ketika manusia mempunyai akidah dan akhlak, mereka akan mempunyai pikiran dan iman yang kuat. Jika mereka tidak mempunyai pikiran dan iman yang kuat, maka mereka tidak mempunyai sifat yang baik pada diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat memperburuk lingkungan yang ada di sekitar mereka. Yang keempat ada akhlak dapat membantu membentuk lingkungan yang positif. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita mempunyai akidah dan akhlak, kita akan mempunyai kepribadian yang positif, kepribadian yang baik, sehingga lingkungan akan mengikuti apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, akidah dan akhlak menjadi bekal akhirat. Jadi ketika kita mempunyai akidah dan akhlak, itu akan menjadi bekal untuk kita setelah kita sudah menjalani kehidupan yang lain. Begitu. Lalu berikutnya ada contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti perintah Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya. Kedua, berpegang teguh
pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketiga, menjauh dari semua perbuatan syirik. Keempat, sholat berjamaah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, beribadah dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Jadi di sini akidah itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita melaksanakan kewajiban kita seperti sholat, membaca Al-Quran, lalu kita mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita juga dapat menghindar dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak patut dilakukan. Lalu kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, menjadi pribadi yang lebih ikhlas dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik, berikutnya ada contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akhlak terpuji, mahmudah. Ada kejujuran. Kejujuran contohnya, kita tidak boleh berbohong. Ketika kita berbuat salah, kita harus mengakui apa yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua ada amanah. Ketika kita sudah dititip pesan, contohnya dengan guru kita atau orang tua kita harus menjalankan atau menjaga pesan itu dengan baik, sehingga apa yang disampaikan mereka dapat kita lakukan dengan baik, dapat kita laksanakan dengan baik. Menjaga amanah intinya. Yang ketiga, sabar. Contoh seperti misalnya kita dihina oleh teman kita, atau kita mendapatkan nilai yang buruk yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dengan bersabar, kita akan bisa lebih tenang dan bisa menerima hasil yang sudah kita dapatkan. Lalu kita bisa, contohnya misalnya kita dicaci oleh orang lain, kita bisa lebih sabar dalam menghadapinya sehingga kita tidak terbawa emosi atau terpancing oleh emosi. Gitu. Berikutnya ada sebentar. Akhlak terhadap sesama. Contohnya yang pertama kepada keluarga. Misalnya ada keluarga kita yang sedang dalam kesulitan. Karena kita mempunyai akhlak yang baik, kita harus mempunyai rasa empati. Kita harus membantunya, kita harus menolongnya, sehingga kita bisa bersama-sama mengatasi kesulitan yang ada dalam keluarga tersebut. Ketika kita ada masalah, jika kita mempunyai akhlak yang baik, maka kita akan bisa melewatinya dengan baik juga, dengan positif dan mendapatkan hasil yang positif juga. Lalu berikutnya tetangga, misalnya kita mempunyai tetangga yang sedang dalam kesulitan. Contoh, kita punya teman yang kesulitan dalam belajar atau mengerti suatu pelajaran, kurang mengerti suatu pelajaran. Ketika kita lebih mengerti dari mereka, kita bisa membantu mereka sehingga apa yang kita lakukan dapat berguna juga untuk orang lain. Ketika kita punya akhlak, kita akan mempunyai rasa tanggung jawab. Sehingga ketika kita mempunyai kelebihan, kita akan mempunyai rasa untuk bisa berbagi kepada orang lain. Lalu berikutnya pada teman. Contoh misalnya teman kita terkena musibah, kecelakaan. Maka kita harus mempunyai rasa empati juga. Sebagai teman kita harus menolongnya sehingga kita bisa mempererat tali persaudaraan kita dengan kita menolong teman kita dalam kesulitan. Ya, berikutnya nomor 3. Akhlak terhadap lingkungan. Contohnya seperti menjaga kebersihan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus
menjaga kebersihan lah intinya. Karena kebersihan juga adalah bagian dari iman. Lalu yang kedua ada reboisasi hutan yang gundul. Nah, jadi ketika kita melihat, misalnya kita naik ke gunung, kita melihat ada bagian yang sudah banyak pohon ditebang. Ketika kita tahu bagaimana cara menanamnya, maka kita bantu untuk menanam pohon-pohon yang sudah ditebang tadi agar tetap bisa menjaga ekosistem di hutan. Lalu berikutnya yang keempat, akhlak terhadap diri sendiri, seperti makan dan minum secukupnya, istirahat dengan teratur, menjaga kesehatan dengan berolahraga. Ketiganya memiliki hubungan yang erat. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh kurang atau berlebihan, karena memang tidak baik juga, maka harus secukupnya saja, seperti makan dan minum secukupnya, istirahat yang teratur juga itu untuk menjaga kesehatan kita, dan jangan lupa untuk berolahraga agar tubuh kita tetap fit dan terhindar dari segala penyakit. Lalu berikutnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah dan akhlak, dan juga hadis yang menjelaskan tentang akidah dan akhlak. Yang pertama ada dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ketika kita menjalankan suatu kewajiban kita, ketika kita sudah mempunyai kewajiban, maka jangan ditinggalkan. Kita harus konsisten, harus tetap menjaga apa yang sudah menjadi kewajiban kita dan sudah seharusnya untuk dijalankan. Kedua, dari Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Jadi di sini menjelaskan dan mengingatkan kita juga, kita ini hanya makhluk yang sementara di dunia. Jadi kita harus tetap ingat dengan kewajiban kita, jangan sampai tinggalkan, karena kita pada akhirnya akan kembali lagi kepada yang menciptakan kita, gitu. Lalu ada hadis yang menjelaskan tentang akidah dan akhlak. Yang pertama berbunyi, sesungguhnya orang mukmin yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang paling baik akhlaknya gitu ya, maka kita harus mempunyai sifat yang positif juga, sifat yang baik juga. Maka kita akan menjadi orang-orang yang paling baik di antara orang-orang yang baik, begitu. Jadi lebih gitu. Yang kedua, sesungguhnya Allah tatkala menetapkan takdir makhluk, menuliskan di sisinya di atas arsinya. Sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini mengajarkan kita bagaimana kita harus mempunyai iman kepada qada dan qadar Allah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita harus menerimanya. Kita juga bisa merubah takdir yang sudah ditentukan dengan cara berusaha dan berdoa. Jadi tetap harus mempunyai usaha dan juga niat, dan jangan lupa untuk berdoa agar apa yang sudah kita lakukan tidak sia-sia. Baik, masuk pada kesimpulan dari presentasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu akidah dasar iman membantu orang Islam memahami dan menjalani hubungan dengan Allah dan alam semesta. Keyakinan yang kuat dan ketenangan hati dihasilkan dari akidah yang teguh. Yang kedua, akhlak adalah wujud nyata dari keimanan berupa perilaku dan tindakan yang mencerminkan moralitas dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang dengan akhlak yang baik membentuk masyarakat yang harmonis. Yang ketiga, ada hubungan antara akidah dan akhlak. Akidah yang kuat mendorong pembentukan akhlak terpuji yang menunjukkan iman seseorang. Sarannya dari
isi presentasi kali ini yaitu memperkuat akidah. Untuk memperkuat keyakinan Anda atau memperkuat keyakinan kita, kita harus mempelajari banyak tentang agama melalui studi, seperti membaca buku atau mencari referensi-referensi di internet ya, saat ini sudah banyak, dan kita juga dapat membaca Al-Quran yang sudah jelas isinya, yang sudah jelas maknanya di dalamnya, dan memahami rukun iman. Jangan lupa. Yang kedua, mengamalkan akhlak mulia, menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan berusaha menjadi lebih sabar, jujur, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ketiga, keterlibatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan untuk meningkatkan pengetahuan kita dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Konsistensi, jadikan akhlak dan akidah menjadi bagian dari gaya hidup kita, bukan hanya ide atau aturan. Jadi kita harus konsisten dalam menjalankan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita, jangan sampai ditinggalkan. Jangan hanya semata-mata itu karena kewajiban dan aturan yang tidak boleh dilanggar gitu. Jadi tetap kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Oke, kita sudah sampai penutup dari presentasi kali ini. Mungkin ada sedikit rangkuman lagi dari isi presentasi yang sudah saya jelaskan tadi. Dua pilar dalam kehidupan kita yang utama adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan bermoral adalah akidah dan akhlak. Jadi dengan akidah dan akhlak akan membentuk kita sebagai pribadi yang beriman, berilmu, dan bermoral. Dengan mengamalkan keduanya, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membantu menciptakan tempat yang damai dan penuh dengan keberkahan. Saya harap presentasi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya berikan dapat menginspirasi kita semua untuk terus mempelajari dan memperbaiki diri. Jadi kita harus tetap terus belajar dan terus berkembang dengan dasar akidah dan akhlak yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita lupakan dan kita tinggalkan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.